persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu bahwa seluruh hidup kami diarahkan kepada Engkau, sehingga hari demi hari hidup kami juga semakin berpadanan dengan Injil Kristus. Engkau adalah pusat hidup kami dan kami tidak mau berpaling dari Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami supaya ketika kami baca firman-Mu, hati kami dihangatkan untuk terbuka akan perkataan Tuhan, koreksi Tuhan, dan pembaharuan dari Engkau. Berkati waktu yang singkat, yang seringkali lewat begitu saja kalau kami tidak bersungguh-sungguh, dan kalau kami tidak mengandalkan akan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Engkau pakai sesuka hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, saya akan bacakan buat kita semua ya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Saudara, saya akan memulai dengan satu kisah dari seorang yang bernama William Gladstone. Dia adalah salah satu tokoh penting di dalam sejarah bangsa Inggris, karena dia termasuk pemimpin yang terlama di dalam memerintah di Inggris. Konon katanya dia memerintah selama 4 periode. Dia adalah orang Kristen yang sangat taat, yang banyak memberikan inspirasi kepada banyak orang, terutama untuk anak-anak muda. Dan ada satu biografi yang mencatat tentang kisah dia, yang menceritakan bagaimana di hari-hari terakhir dia sebagai seorang Perdana Menteri, dia membawakan satu pidato, dan setelah itu ada satu orang anak muda datang kepadanya. Anak muda ini mengatakan kepada Gladstone bahwa Bapak adalah orang yang sangat menginspirasi saya, dan saya ingin sekali seperti engkau, kata anak muda itu. Lalu Gladstone mengatakan, oke, apa yang akan kau lakukan? Apa rencanamu? Lalu anak muda itu mengatakan, aku ingin masuk ke sekolah hukum seperti yang kamu lakukan. Lalu Gladstone mengatakan, wah bagus, itu sungguh mulia. Lalu apa lagi? Kata Gladstone. Lalu anak muda itu mengatakan, oke, setelah itu aku akan menjadi seorang lawyer seperti kamu juga, kata anak muda itu. Lalu Gladstone mengatakan, wow, itu bagus. Ya, menjadi seorang lawyer dan membela kebenaran itu bagus. Lalu apa lagi? Kata Gladstone. Lalu anak itu semakin berpikir lalu mengatakan, oke, kalau gitu setelah jadi lawyer beberapa tahun, aku akan menjadi anggota parlemen. Seperti juga yang kau lakukan, kata anak muda itu. Lalu Gladstone mengatakan, bagus, itu mulia sekali. Setelah itu apa? Kata Gladstone. Anak muda itu mengatakan, oke, setelah itu aku akan pensiun, dan setelah pensiun aku akan meninggalkan jejak-jejak yang bagus, legacy yang bagus bagi anak-anak muda, seperti yang kamu lakukan. Lalu Gladstone mengatakan, itu mulia sekali. Lalu apa setelah itu? Kata Gladstone. Lalu anak muda itu terdiam sejenak lalu mengatakan, ya aku mati. Dan Gladstone mengatakan, ya betul, mati. Setelah itu apa? Kata Gladstone. Lalu anak muda itu terdiam. Saya gak pernah memikirkan setelah itu apa. Saudara, apa yang dikatakan oleh anak muda itu mirip seperti kita. Kita gak memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan. Kita banyak memikirkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ini membuat saya berpikir betapa hidup kita ini memang dipenuhi dengan pikiran-pikiran duniawi. Hidup kita ini lekat sekali dengan dunia kita. Hidup kita lekat dengan dunia kita.
kita memikirkan kehidupan kita dan meletakkan seluruh energi kita tentang dunia di mana kita berada. Kita memikirkan kehidupan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, bagaimana pendidikan kita, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana masa depan kita, punya asuransi apa enggak, punya jaminan finansial apa enggak, bagaimana kalau saya tua tapi tetap sehat, tua tapi tetap bugar, tua terjamin, tua tapi kelihatan muda gitu. Umur 50 tapi kelihatan 20, udah umur 60 tetap kelihatan 20 juga gitu. Kayak gak tua-tua, kita kepengen seperti itu, kita khawatir akan apa yang terjadi pada masa tua kita. Lalu kita berjuang begitu keras, mengupayakan melawan aging, menolak tua dan sebagainya. Sounds familiar ya, itu hal yang mungkin kebanyakan kita pikirkan juga. Hidup kita ini lekat dengan dunia kita. Minggu lalu Contoh Yunus bicara tentang overthinking. Overthinking itu terjadi karena kita terlalu lekat hati kita dengan dunia kita. Makanya kita mudah sekali overthinking. Sehingga tidak heran kalau banyak orang ketika sudah mau meninggal, mau menjelang ajal, baru dia cari pendeta. Baru dia cari orang untuk doain dia. Baru dia minta, tolong bacakan aku Alkitab gitu. Tolong nyanyikan lagu-lagu rohani, katanya begitu. Ketika sudah mau mati baru memikirkan ada apa di balik kematian itu, saudara. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita meletakkan energi kita begitu besar memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Nanti setelah semuanya kita rasanya kita sudah dapat, semuanya sudah kita bisa kendalikan, barulah kemudian kita memikirkan kekekalan. Kita memikirkan hal-hal yang bersifat surgawi. Ini pikiran yang terbalik. Kebalik ini. Ini pikiran yang terbalik. Justru bagian dari Kolose yang kita baca barusan, ini memberikan kita cara berpikir yang tidak seperti itu. Justru Paulus mengajak pembacanya untuk cari perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa demikian, saudara? Kalau kita memperhatikan di ayat 1. Karena kita sudah dibangkitkan bersama Kristus, kata Paulus. Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus itu menunjukkan kesatuan kita dengan Kristus. Unity kita dengan Kristus. Dan kita bukan hanya disatukan dengan kebangkitannya, tapi kita juga disatukan dengan kematiannya. Bahkan sebelum ada kebangkitan kita harus lebih dulu mati. Kalau tidak ada kematian, tidak ada kebangkitan. Mati terhadap dunia ini, mati terhadap dosa-dosa. Justru setelah kematian itu, maka kita kemudian diselamatkan. Jadi ini sesuatu yang bertolak belakang, saudara. Untuk bisa hidup, kita harus mati dulu. Kita dulu mati. Kita dulu mati. Jadi ini kondisi yang sama sekali berbeda antara siapa kita dulu dan siapa kita sekarang. Dulu dan sekarang itu sesuatu yang sangat berbeda, dan Tuhan memang menyelamatkan kita supaya kita bisa menjalani kehidupan yang berbeda sama sekali berbeda. Bukankah Tuhan juga menyelamatkan kita tidak serta-merta untuk kemudian kita sama-sama bergandengan tangan naik ke surga, bukan? Tuhan menyelamatkan kita lalu menempatkan kita di tengah dunia ini. Engkau masih kerja, masih harus punya tanggung jawab banyak dan sebagainya, harus menjalani kesusahan hidup dan sebagainya. Tuhan menyelamatkan kita lalu meletakkan kita di tengah-tengah dunia supaya kita menjadi orang-orang yang menjalani hidup yang berbeda, bukan? Berbeda. Seringkali justru hidup kita tidak berbeda dari yang lain. Hidup kita nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita nggak kelihatan bedanya. Jangan-jangan teman-teman kita, tetangga kita nggak pernah sadar bahwa ternyata kita ini orang Kristen. Karena nothing's different, nggak ada bedanya dengan orang lain. Cara kita bicara, cara kita marah, cara kita protes, dengan segala kecurangan kita, dengan segala penipuan kita memperlihatkan diri kita sama saja dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Seharusnya orang-orang seperti kita yang dulu mati dan kemudian diselamatkan oleh Allah di dalam Kristus, dia harusnya menjalani hidup yang berbeda. Berbedanya seperti apa? Berbeda sekali.
Berbeda sama sekali. Seperti apa bedanya? Kalau di dalam bacaan kita, bedanya seperti orang hidup dan yang mati. Bapak Ibu saudara pernah lihat orang mati? Mirip sama kita nggak? Memang sih orang kalau mati diupayakan mirip sama kita. Make upnya bagus, bajunya bagus dan sebagainya. Tapi sesungguhnya itu adalah satu stage yang sama sekali berbeda dengan orang hidup. Orang mati nggak bisa apa-apa. Biar kita kasih baju yang bagus, kita kasih taruh dan sebagainya. Kita taruh barang-barang yang dia senangi dalam peti matinya dan sebagainya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ada hal yang sangat berbeda sekali antara orang yang hidup dan yang mati. Dan seperti itulah perbedaannya orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak di dalam Tuhan. Kalau kita mengingat pernyataan Paulus juga di Efesus pasal 2, itu juga memperlihatkan yang berbeda sekali. Dahulu kamu sudah mati dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Lalu kemudian di ayat 4 dan ayat 5 di pasal yang sama dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Itu totally berbeda, bukan? Sama sekali berbeda. Dulu kita mati sebelum kita berjumpa dengan Kristus. Kita sedang berjalan menuju maut. Gak ada masa depan buat kita. Tidak ada hal yang indah di depan yang menanti kita. Tidak ada kepastian sama sekali. Kita berjalan kepada maut. Tetapi dalam Kristus kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kita memperoleh hidup yang sejati. Realita hidup kita bukan lagi apa yang kita lihat. Tapi ada sesuatu yang unseen, yang tidak terlihat, yang sedang menanti kita. Yang hanya di dalam iman saja kita bisa melihatnya. Sesuatu yang tidak terlihat itu. Makanya dikatakan to see the unseen. Melihat yang tidak terlihat oleh orang lain. Yaitu hidup yang kekal. Itulah yang membedakan. Tapi sesungguhnya apa yang membuat berbeda? Apakah kita ketika kita diselamatkan, kita percaya kepada Kristus, kita menjadi lebih cantik daripada sebelumnya? Apakah kita menjadi lebih sukses? Apakah kita menjadi lebih kaya? Apakah kita menjadi lebih beruntung dan sebagainya? Apakah di situ letak perbedaannya, saudara? Enggak juga kan? Masih susah kan? Masih capek, masih harus bekerja, banting tulang. Kadang-kala kita kehilangan, kita mengalami kemalangan juga, kita mengalami sakit penyakit juga, kita kehilangan, kita dikhianati juga. Kita mengalami hal yang sama, tapi apa sesungguhnya yang berbeda? Yang berbeda ini, saudara. Ini yang berbeda. Yang membedakan kita adalah kita mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, dan berpikir perkara yang di atas. Itu yang bedanya. Wah, itu gak kelihatan dong, Bu. Kelihatan. Justru bagaimana kita mencari yang di atas, itu akan membuat suatu perbedaan yang besar sekali. Bedanya seperti orang hidup dan orang mati. Loh, berarti selama ini kalau kita gak kelihatan bedanya, itu karena kita tidak memikirkan yang di atas. Betul sekali. Maka kita mesti tahu persis, apa sih yang dimaksud dengan memikirkan yang di atas. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang tadi kita baca, ada satu kunci penting sekali. Kenapa engkau dan saya bisa memikirkan yang di atas itu? Ada kalimat-kalimat atau frasa yang penting yang diungkapkan di ayat-ayat ini, yaitu tentang unity kita, kebersamaan kita dengan Kristus. Ayat 1 dikatakan kamu dibangkitkan bersama Kristus. Lalu dibangkitkan kemana? Di tempat di mana Kristus ada. Jadi Kristus ada, kita pun ada di sana. Kita berada bersama-sama dengan Kristus. Lalu ayat 3, hidupmu tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Orang gak bisa melihat, tapi jelas sekali di mana. Bersama dengan Kristus. Kristus adalah hidup kita. Lalu dia menyatakan diri, kita menyatakan diri bersama dengan dia. Saudara bisa melihat, with Christ, where Christ is, with Christ, bersama-sama dengan Kristus. Jadi ayat ini menunjukkan bagaimana kita disatukan dengan Kristus dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Kita bangkit bersama-sama juga dengan Kristus. Dan kemudian karena kita lekat dengan Kristus, kita bersama dengan Kristus, bahkan tidak ada satupun kuasa di dunia ini bisa memisahkan kita. Disitulah maka kita bisa dimampukan untuk mencari perkara yang di atas, memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Apa sesungguhnya mencari perkara yang
di atas atau memikirkan perkara yang di atas. Saudara, apakah kita diminta selalu memikirkan surga kayak orang mimpi-mimpi, ngelamun-ngelamun, enaknya nanti kita di surga gitu? Apakah itu membuat kita menjadi gak kerja lalu hanya memikirkan nyanyi-nyanyi tiap hari, memikirkan indahnya surga seperti bagaimana kita memikirkan surga pada waktu kita masih anak-anak? Waktu saya masih kanak-kanak, saya selalu berpikir surga itu tempat yang paling top. Dan saya hanya melihatnya dari segi apa yang saya tidak dapat dari orang tua saya, pasti nanti akan ada di surga. Oh, itu anak sekolah minggu zaman itu. Saya selalu berpikir kalau nanti saya sudah ada di surga, maka saya nggak perlu ngerengek-rengek minta dibeliin sepeda. Karena ada 10 macam sepeda di sana. Karena saya kepingin waktu kecil punya sepeda gitu. Tapi saya ingat di surga nanti ada sepeda. Memikirkan surga sebagai tempat seperti itu pikiran kanak-kanak. Apakah kita memikirkan surga seperti itu, saudara? Nampaknya tidak demikian. Membayangkan surga adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan apa saja selain di bumi. Itu adalah pikiran anak-anak. Itu bukan seperti itu yang dimaksudkan di sini. Kita tidak diminta membayangkan surga dengan kondisinya, tapi kita diminta memikirkan apa yang ada di atas, yaitu di mana Kristus berada, itu kan kalimatnya. Jadi Kristus yang kita pikirkan, bukan surganya. Ini jauh lebih bagus. Kristus lebih besar daripada surga. Kristus jauh lebih besar daripada surga. Karena Kristus yang memerintah surga, ini jauh lebih baik daripada surga, yaitu Kristus itu sendiri. Artinya pikiran kita dipenuhi oleh Kristus, saudara. Kristus memenuhi pikiran-pikiran kita. Saudara, memikirkan Tuhan itu bukan sekedar berarti membicarakannya. Hanya membicarakannya atau berkali-kali kita mengatakan puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, ada orang Kristen yang setiap kalimat dipakai puji Tuhan gitu. Kamu mau kemana hari ini? Saya mau ke pasar, puji Tuhan gitu. Ada apa hari ini? Saya mau ketemu teman saya, puji Tuhan. Semua dipujiin Tuhan gitu. Bukan seperti itu yang artinya membicarakan, memikirkan Kristus, yaitu hanya dengan membicarakannya. Karena banyak orang bisa jadi orang melayani Tuhan di gereja, aktif luar biasa, kegiatannya begitu banyak. Bisa jadi pada waktu melakukan kegiatan itu dia tidak memikirkan Tuhan, tapi dia memikirkan dirinya sendiri. Bisa jadi. Banyak orang juga baca Alkitab, baca buku-buku teologi, tapi sesungguhnya dia tidak memikirkan Tuhan. Dia memikirkan betapa hebatnya knowledge itu, betapa hebatnya pikiran dia yang bisa menjawab semuanya itu. Saudara, memikirkan Tuhan itu bukan berarti membicarakannya di mulut, tetapi sesuatu yang memenuhi pikiran kita menjadi lekat dengan Tuhan, hati kita kemudian terbuka sehingga kehendak kita semua diarahkan kepada Tuhan. Sehingga seluruh sikap hidup kita, seluruh apa yang kita mau, seluruh pergerakan kita, usaha, perjuangan kita menjadi sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuatu yang serupa dengan apa yang Kristus mau. Ini berarti memikirkan Kristus artinya memikirkan apa yang Kristus pikirkan. Memikirkan apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus inginkan, itu menjadi keinginan kita. Apa yang Dia kehendaki menjadi apa yang kita kejar di dalam hidup ini. Kalau saya meletakkan bahasanya di dalam bahasa pendidikan, itu berarti saya meletakkan seluruh nilai-nilai surgawi. Saya meletakkan nilai-nilai kekekalan, nilai-nilai ilahi dalam setiap yang saya lakukan. Saya studi karena saya buat Tuhan. Saya bekerja dengan nilai-nilai ilahi, bukan sekedar nilai-nilai mencari untung. Saya berkarya dimanapun saya berada, itu dengan nilai-nilai keilahian. Bukan untuk kepopuleran, bukan nilai-nilai bagaimana mendapatkan popularitas, tapi nilai-nilai surgawi yang saya pakai. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan kita lebih disibukkan dengan pemikiran duniawi. Kita sibuk memikirkan berapa banyak uang yang harus saya ambil. Saya ngomong terakhir sama ada seorang anak muda. Sebenarnya orang Kristen yang baik, saudara. Pelayanan sungguh-sungguh. Tapi dia bisa stres karena memikirkan, aku ngeliat kalau orang lain anak muda kok hidupnya kok bisa bagus, Bu, katanya. Karena terpengaruh film Korea, ya. Terpengaruh film Korea yang di usia tertentu, wah langsung punya saham, punya apa segala macam gitu.
Aku kok udah umur hampir 30 tapi kok aku gak punya apa-apa. Mobilku aja masih mobil kayak begini, kayaknya susah banget gitu. Udah kepikiran terus, dia memikirkan pikiran duniawi, seberapa banyak yang bisa dia kejar, seberapa tinggi dia bisa terbang, seberapa besar kekuasaan yang dia pakai, apa yang harus dia capai, apa yang harus dia kejar di tengah-tengah dunia itu. Ini mengerikan sekali, banyak anak-anak muda dibohongin sama film-film Korea. Sehingga berpikir bahwa pencapaian itu seperti itu. Yang hebat itu adalah umur 30 sudah punya uang sekian banyak. Padahal itu sebenarnya adalah pikiran duniawi. Itulah kenyataan yang kita alami, saudara-saudara. Padahal Kristus mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi terbalik mikirnya, saudara. Kalau kita cari dulu apa yang bisa kamu cari. Cari dulu uang sebanyak-banyaknya, cari dulu kekuasaan sebesar-besarnya, gapai karir setinggi-tingginya gitu. Baru kemudian kita cari Tuhan. Itu terbalik. Tapi Yesus mengajarkan, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah artinya di mana kuasa Kristus dinyatakan di sana, bukan kuasa dunia, bukan kuasa dirimu sendiri. Semuanya yang lain yang kita kejar itu uang, kekuasaan, kedudukan, kenyamanan hidup, itu semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Bagian kita adalah mencari kebenaran Tuhan. Sehingga semua yang indah, semua yang mulia, semua yang berkenan kepada Tuhan yang ada di dalam Kristus, itulah sesungguhnya kita kejar. Akhirnya kita menjadi orang yang simple. Saudara coba pikirkan ya, kata simple, sederhana. Ya, simple, sederhana tuh kayaknya orang gak punya apa-apa. Ya, saya tidak bicara simple, sederhana, simplicity sebagai orang gak punya duit selalu bokeh terus, bukan. Simplicity, simple itu adalah orang yang hanya punya satu focal point, hanya punya satu purpose. Semua yang indah, semua yang mulia, yaitu akan berkenan pada Kristus. Nah, itu yang sedang dicari. Itulah orang simple. Anak muda yang saya jumpai itu gak simple, mau ini, mau itu, mau itu. Bahkan Tuhan ada di belakang jauh sekali. Tapi mari kita belajar menjadi orang yang lebih simple di tengah dunia ini. Itu yang bikin orang suka stres, suka susah ya. Nggak mencapai sesuatu, dia susah hidupnya. Nggak bisa mencapai performance tertentu, hidupnya susah. Sesungguhnya ketika kita berusaha selalu mengejar apa yang berkenan kepada Allah, kita nggak ribut soal uang. Kita nggak pusing soal kenyamanan. Kita nggak pusing soal yang lain-lainnya. Karena kita tahu itu semua adalah bonus yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendahulukan mencari Tuhan. Saudara, bagaimana caranya mencari pikiran yang di atas itu? Menjadi orang yang simple itu. Orang yang betul-betul hanya melihat kepada Allah. Saudara, Paulus ini menggunakan dua kata kerja yang menarik. Pertama dia mengatakan, carilah perkara yang di atas. Ya, carilah. Lalu kata kedua, seperti sebuah konsekuensi dari yang pertama. Jadi pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi kita bukan hanya diminta untuk mencari, tapi juga memikirkan. Ini sebenarnya dua kata yang bersama-sama gitu, saling memengaruhi satu sama lain. Mencari dan memikirkan. Dan yang lebih menarik adalah bahasa asli yang dipakai itu adalah bentuk kata kerja yang terus-menerus berlangsung, terus-menerus. Jadi bukan cuma sekali, tapi terus-menerus dan kata perintah. Ini kalimat perintah. Kita tidak mungkin bisa terus-menerus memikirkan Tuhan kalau pikiran kita ini tidak diset, diprogram untuk memikirkan Tuhan. Ya, saya senang memberikan contoh ini ya, bahwa kalau kita main gitar, ya, gitar tuh ada 6 senarnya ya. Itu harus diset sedemikian rupa supaya E-nya sama dengan piano. Maka jadi bagus. Dalam sebuah simfoni biasanya ada juru kunci yang paling ujung, entah kanan atau kiri lah begitu. Pemain violin akan menentukan kunci E-nya, gitu. Lalu semua akan ikut itu. Mau cello, mau bass, mau apa, semua ikut dengan kunci itu. Semua harus diset, diprogram sesuai dengan kunci itu. Nah, itulah dalam bahasa Inggris yang dipakai oleh Paulus tuh lebih jelas dikatakan set your mind on things above. Diset jadi cocok, pas, diset. Mungkin contoh kompas yang saya gambarkan di situ juga bisa menjelaskan lebih kuat. Kalau saudara melihat jarum kompas, kompas itu ada 2 jarumnya, ada ke utara, ada ke selatan.
Saudara goyang-goyang, ya, terus taruh lagi, kemana jarumnya? Balik lagi ke utara dan selatan, karena sudah di-set sedemikian. Saudara lempar jauh-jauh gitu sampai nggak kelihatan. Terus saudara lihat lagi kemana? Selalu dia ke utara, selalu ke selatan. Nah itulah artinya di-set. Kalau pikiran kita being set on things above, maka biarpun susah, biarpun laparan, biarpun gak punya apa-apa, biarpun dicaci maki orang, ditendang, difitnah, pikiran kita tetap kepada Kristus. Amin, saudara. Pikiran kita tetap kepada Kristus. Itulah artinya di-set. Nah, masalahnya saudara-saudara, pikiran atau pola pikir itu memang sangat menentukan. Ya, sangat menentukan seluruh sikap hidup kita. Pola pikir itu menentukan bagaimana kita bicara. Pola pikir itu menentukan bagaimana kita mengambil keputusan. Pola pikir itu bukan masalah seberapa banyak informasi yang kita punya. Pola pikir itu bukan karena saudara banyak baca buku atau saudara punya pengetahuan dogma yang begitu hebat. Bukan itu, bukan hanya itu. Tapi pola pikir adalah suatu sistem berpikir yang memengaruhi seluruh sikap hidup kita. Cara kita memandang dirimu, cara memandang dunia, cara memandang orang lain. Itulah yang disebut dengan pola pikir. Itu sebabnya Paulus di dalam Roma pasal 12 juga menasihatkan supaya kita berubah. Perubahannya itu harus terus menerus, nyata. Dimulai dari apa? Pembaharuan budi. Ya, pembaharuan budi. Pola pikir itulah yang membuat kemudian kita berbeda. Pola pikir yang membedakan seluruh hidup kita. Dari orang yang tidak mengenal menjadi orang yang mengenal. Pola pikir itulah kemudian membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Pikiran seperti itu tuh seperti kabel, saudara, seperti kabel yang terkoneksi, terjaring sedemikian rupa, membentuk sebuah sistem dan mempengaruhi seluruh hidup kita. Saya akan kasih contoh. Ada contoh yang menarik. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh James Smith dan saya menemukan satu contoh tentang hal ini. Ini sepeda ya. Kebanyakan orang bisa main sepeda, kecuali masa kecilnya kurang bahagia jadi nggak sempat main sepeda ya. Biasanya kita bisa naik sepeda ya. Nah, semua orang naik sepeda itu menyenangkan dan nggak perlu banyak teknik ya. Pokoknya kita bisa pegangan, lalu kita bisa ngegoes, asal punya keseimbangan, maka jalanlah sepeda. Naik sepeda tuh enak. Naik sepeda tuh nggak perlu mikir. Ya saudara kan nggak perlu mikir ya. Ini goes kanan 2 kali, kiri 2 kali atau gimana gitu ya. Kanan kiri atau gitu. Kan nggak pakai mikir. Ada nggak orang naik sepeda mikir gitu ya? Enggak. Kebanyakan orang nggak mikir naik sepeda. Banyak orang melamun lagi naik sepeda. Ya. Kita kalau naik sepeda enak tuh bisa ngelamun. Ya pelan-pelan gitu. Ya. Kalau naik motor jangan ngelamun. Kalau naik motor kan lebih ribet ya. Ada rem, ada kopling, ada bensin, ada mesin, ada apalah begitu ya. Harus ke jalan raya dan sebagainya. Tapi naik sepeda tuh enak gitu. Nah, saudara, ada seorang membuat satu eksperimen. Dia melakukan percobaan ya. Begini, pertama dia tunjukkan betapa mudahnya naik sepeda itu. Lalu sepeda itu dia ubah menjadi backwards bike. Kalau di YouTube saudara bisa lihat sendiri ya. Ini judulnya Learning Backwards Brain Bike. Jadi rupanya bersepeda itu ada cara berpikirnya. Lalu sepedanya dia ubah. Jadi kalau sepeda itu kan kita geser ke kanan, rodanya ke kanan. Ke kiri, rodanya ke kiri gitu kan. Nah sekarang dia backwards. Dia putar 180 derajat. Tek, gitu ya. Tapi naiknya nggak begini naiknya. Naik begini. Jadi kalau dia geser ke kanan, rodanya ke kiri. Naik ke kiri, rodanya ke kanan. Saudara pernah naik sepeda kayak gitu? Berarti saudara kurang kerjaan. Ya, karena ini cuma eksperimen. Jadi ke kiri, ke kanan. Ke kanan, ke kiri. Nah, biarpun Anda jago main sepeda, Anda bisa ngebut naik sepeda, tapi begitu naik sepeda seperti ini pasti berantakan pikiran kita. Karena pikiran kita sudah terbiasa dengan kanan, belok kanan, kiri, belok kiri. Itu udah otomatis. Tapi sekarang begitu dirubah, maka jadi seperti begini. Kita lihat ya. Inilah sepeda backwards. Orang ini mencoba naik sepeda yang sudah diputer 180 derajat menjadi terbalik. Ya, kalau terbalik seperti itu, maka bisa jalan 5 meter saja udah bagus. Ya,
Itu yang dia pertama kali coba, cuma 2 meter, dia langsung jatuh lagi. Ding 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 ding. Doh, ya bagus juga ya kalau bisa ditiruin, saudara bisa rasakan betapa susahnya. Simple sepeda itu, tapi begitu diputar, ternyata pikiran kita harus diputar juga. Dan itu perlu latihan. Ya, dia mau bilang bahwa brain itu harus belajar. Dan ketika belajar, ada yang di-unlearn istilahnya, di-unlearn, dilepasin. Jadi waktu dia mau pakai kanan jadi ke kiri, kiri jadi ke kanan, dia tidak boleh pakai pikiran yang lama. Kalau pikiran lama kan kanan, kiri. Ini sekarang kanan ke kiri, jadi dia tidak bisa pakai pikiran lama. Pikiran lama itu harus dia unlearn, harus dia tinggalkan. Dan dia mengadopsi satu pikiran baru, yaitu kalau ke kanan ini ke kiri, kalau ke kiri rodanya ke kanan. Di dalam beberapa video yang saya perhatikan, ya, orang dewasa perlu sekitar 3-4 bulan untuk belajar, sampai kemudian akhirnya jalan gini. Itu pun juga nggak bisa ngebut gitu, nggak bisa, tapi gitu pelan-pelan sampai bisa jalan beberapa ratus meter. Ketika dicobakan kepada anak kecil lebih pinter. Ya, bisa hanya 3 minggu sudah bisa. Kenapa? Karena anak kecil tidak sekompleks orang dewasa. Yang dia unlearn itu lebih sedikit daripada orang dewasa. Saudara bayangkan kalau kita punya pikiran yang sudah terbiasa. Sudah terbiasa kalau begini marah gitu. Kalau begini tinggalin gitu. Itu pikiran yang sudah terbiasa. Ketika kita mulai memikirkan Kristus, apa yang Kristus mau, apa yang Dia inginkan, maka kita harus unlearn itu. Kita harus tinggal itu dan mengadopsi pikiran-pikiran baru. Itu kan gak bisa sembarangan, gak bisa cepat, saudara kan? Saudara perlu latihan seperti orang tadi latihan naik sepeda kan? Gak bisa begitu saja, tiba-tiba saudara ambil pikiran baru lalu jalan. Enggak. Hidup memikirkan Kristus, mencari apa yang Dia mau. Tentu di awal-awal membutuhkan keteguhan hati. Kita bisa nangis, kita bisa merasa susah sekali. Mengikuti jalan Tuhan susah. Karena ketika aku mengikuti jalan Tuhan, aku kehilangan banyak. Aku difitnah, aku dicaci maki. Karena aku mengikut apa yang Tuhan mau. Itu susah. Tapi apakah orang berhenti? Tidak boleh berhenti. Orang harus terus belajar. Video tadi mengingatkan untuk mendapatkan pikiran yang diset dengan things above, orang harus terus berlatih. Karena pola pikir itu tidak berubah dalam sekejap, saudara. Bukan karena saudara mendengar khotbah setiap minggu, saudara langsung berubah cara pikirnya. Tidak. Saudara harus pegang bicycle itu dan kemudian saudara harus jalan. Bisa gak saya jelasin? Gini ya Bapak Ibu Saudara-saudara, sepeda itu kalau diginiin itu ke kiri, ini ke kanan. Jadi bisa gak saudara langsung pakai? Enggak kan? Sudah harus pegang, sudah harus jalan gitu. Nah demikian juga sebenarnya saudara dengar khotbah. Apakah langsung berubah cara berpikirnya? Gak bisa. Saudara baca buku teologi banyak-banyak, apakah itu bisa langsung mengubah pikiran kita? Tidak. Saudara ikut PA-nya sampai 7 malam dalam seminggu. Apakah pasti mengubah cara berpikir saudara? Tidak. Saudara harus ambil bicycle itu dan learn. Learn things and unlearn many things. Belajar, menerapkan. Sehingga saudara-saudara akhirnya gini ya, kita kalau ibadah ini kan liturgi ya. Kita punya liturgi tadi dibuka dengan khotbah dan salam. Lalu berdiri, duduk, bernyanyi, ya, baca firman, doa pengakuan dosa. Maka liturgi ini, ibadah ini akan mengubah kita, akan membuat men-set pikiran kita. Bukan karena kita melakukannya hanya 1,5 jam. Karena apa artinya 1,5 jam? Kalau 6 hari dalam seminggu, kali 24 jam, kita tenggelam di dalam hawa nafsu kita. Kita tenggelam dengan pikiran dunia kita. Tenggelam, gak ada jadinya kan? Tapi ketika saudara keluar dari tempat ini, lanjutkanlah memuji Tuhan. Bukan berarti nyanyi-nyanyi terus di rumah nyanyi, gak ngapa-ngapain gitu, bukan. Tapi lanjutkanlah hidup yang memuji Tuhan. Anda bisa merasakan dan bersyukur. Anda bisa mendiscern atau mengidentifikasi betapa baiknya Tuhan dalam hidup Anda, lalu Anda mengucap syukur. Lanjutkanlah pengakuan dosa. Setiap hari menaikkan pengakuan dosa. Sehingga Anda menjadi orang yang sensitif kalau melakukan dosa. Kecil saja Anda salah ngomong, menyakiti orang lain, saudara jadi
gak enak nih tadi gue nyakitin dia, kayaknya ngomong gue salah gitu. Itu sensitif. Berbuat sesuatu yang tidak benar langsung sensitif. Kenapa? Saudara terus berlatih menaikkan pengakuan dosa, bukan hanya sekedar sebuah ritual, tapi saudara menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari Anda. Saudara baca firman Tuhan, saudara mendengarkan khotbah, saudara juga melakukannya. Pada waktu saudara melakukan apa yang saudara baca, apa yang saudara PA-kan, apa yang saudara dengar dari khotbah, maka ketika itu Anda seperti belajar sepeda yang beda sistemnya itu. Melakukan terus-menerus, itulah yang terjadi kalau kita mau men-set pikiran kita seperti yang ada bersama-sama dengan Kristus. Proses belajar itu terjadi karena kita berulang-ulang. Maka benar kata James Smith ya, dalam bukunya You Are What You Love ya. Dia bilang gini, there is no formation without repetition. Virtue formation takes practice, and there is no practice that isn't repetitive. Artinya kalau mau dibentuk, kalau mau ada formasi, bahkan transformasi, nggak mungkin ada formasi kalau tidak ada repetisi. Diulang-ulang terus sampai kapan Bu? Terus diulang sampai kita bertemu muka dengan Kristus. Diulang-ulang. That's learning, itulah learning. Diulang terus menerus. Dicobakan. Saya paham kebenaran firman Tuhan lalu besok saya lakukan. Waktu saya melakukan susah. Besoknya saya lakukan lagi masih susah. Terus tapi di bulan kedua menjadi lebih mudah. Menahan diri dari marah menjadi mudah. Menahan diri dari marah enggak bikin sakit jantung. Tapi menahan diri dari marah itu seperti sesuatu yang sudah terbiasa. Keset di pikiran kita. Kenapa? Ada repetition, repetitif, membutuhkan praktis ya. Hidup pertumbuhan kita harus ada praktis. No praktis, nggak ada pertumbuhan. Apa yang nggak pakai praktis? Main piano aja pakai praktis. Jadi WL di sini mesti praktis kan? Kalau nggak dimarahin sama Okta nanti. Ya, semua praktis. Saudara mau melakukan apa perlu praktis. Bapak Ibu pikir saya berkhotbah nggak pakai praktis? Saya praktis. Saya berlatih terus bertahun-tahun berbicara seperti ini. Itu latihan buat saya. Saudara, Allah ingin kita terus bertumbuh. No formation without repetition. Kita butuh terus berlatih. Itu sebabnya waktu orang muda itu datang kepada Gladstone, dan ketika anak muda itu tidak bisa menjawab, ada apa setelah kematian? Gladstone bilang begini, anak muda, kamu mendingan pulang. Lalu baca firman Tuhan dan pikirkan pikiran surgawi. Begitu kata Gladstone. Memang tidak ada cara lain, saudara, kalau kita ingin pikiran kita dipenuhi oleh Kristus, maka pikiran kita ini juga harus dipenuhi oleh perkataan Kristus di dalam firman-Nya. Pikiran kita ini harus dipenuhi oleh firman. Firman Tuhan itulah yang akan menolong kita to set our mind untuk hanya mengarah kepada Kristus. Mungkin kita tidak mungkin bisa memahami kerinduan Tuhan kalau kita sendiri tidak hidup di dalam firman Tuhan. Kehidupan kita dengan firman Tuhan itu membuat pikiran kita terus dibentuk, terus diarahkan kepada Tuhan. Di dalam kita membaca firman Tuhan, kemudian kita membangun relasi kita dengan Kristus. Bukankah Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama ya? Di dalam sibuknya pelayanan dia, betapa dia diikuti oleh ribuan orang, tapi begitu dia diikuti, dia mengambil waktu-waktu rutin untuk kemudian pergi menyendiri dan berdoa dan mengarahkan hatinya kepada Bapaknya. Itulah sebabnya dia begitu tekun dan dia bisa menjalankan kehendak Bapaknya bahkan sampai mati di kayu salib. Hatinya lekat kepada Bapaknya sehingga dia bisa melakukan kehendak Bapaknya. Itu menjadi sentral di dalam pelayanannya, saudara. Dia mengambil waktu khusus untuk berdoa kepada Bapaknya. Dari situlah kemudian dia kembali lagi melayani dengan luar biasa. Saudara, kita tidak akan pernah bisa melayani dengan efektif kalau kita tidak bertumbuh. Kita bisa saja menjalankan misi, tapi kita tidak akan efektif kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan. Bahkan saudara, kita mungkin tidak akan bisa jadi ibu yang baik, mama yang baik, bapak yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik kalau kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kehidupan kita dalam mempelajari firman Tuhan, studi kita akan firman Tuhan itu yang men-set
pikiran kita. Sehingga kita akan terus-menerus konsisten dan mengalami perubahan yang mengarah kepada Tuhan. Saya teringat dengan Hudson Taylor. Hudson Taylor tuh orang yang sangat luar biasa sekali yang membawa Injil ke Tiongkok. Ya, kita gereja-gereja Tiongkok tahu persis Hudson Taylor itu siapa. Ya, saudara, jauh sekali dia terbang dari Eropa, ya, dari Inggris ke Tiongkok itu jauh sekali. Dia menjadi misionari di daerah yang enggak jelas pada waktu itu. Ya, apa sesungguhnya yang membawa dia ke China? Apa yang membawa dia ke Tiongkok, saudara? Itu adalah suatu beban yang begitu besar supaya orang-orang di China itu dapat mengenal Kristus. Ada satu biografi yang menulis tentang dia, bahwa pada waktu dia beribadah di Inggris, dia beribadah di dalam kenyamanan. Dia ngeliat kiri kanan orang pakai jas, beribadah dengan begitu bagus, begitu indah, menyanyikan lagu-lagu. Hatinya gelisah. Kenapa? Karena dia tahu di belahan dunia yang lain ada orang yang belum mendengarkan Injil. Ada orang yang belum mengenal Kristus. Hatinya gelisah. Dikala dia sedang bernyanyi dan orang-orang begitu nyaman memuji Tuhan, hatinya gelisah karena tahu ada bangsa lain yang belum mengenal Kristus. Kegelisahan hati itu muncul, kenapa? Karena dia selalu memikirkan Tuhan. Dia selalu memikirkan Tuhan. Dan karena dia memikirkan Tuhan, dia juga memikirkan bahwa Tuhan juga mau orang di Tiongkok mendengarkan Injil. Itulah yang membawa dia pergi jauh. Saudara, kita sekarang lagi mikirin apa? Apa yang sedang memenuhi pikiran kita hari ini? Itu perlu kita jawab. Apakah kita masih banyak dikuasai oleh hawa nafsu kita? Apakah kita masih dikuasai oleh keinginan-keinginan yang duniawi gitu? Padahal kita sudah mati terhadap dosa. Padahal Kristus sudah memenangkannya bagi kita. Kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Bukankah seharusnya Kristus berkuasa atas kita, bukan hawa nafsu kita? Bukan diri kita lagi yang menjadi pusatnya. Maukah kita belajar untuk terus memiliki pikiran surgawi? Yaitu apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Biar itu yang menguasai, memenuhi pikiran kita, bukan keinginan daging kita. Maukah kita terus berlatih, ya? Berlatih terus-menerus menerapkan pikiran Kristus, sehingga pikiran Kristus saja yang memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih firman-Mu mengingatkan kami kembali betapa sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kami tidak boleh lagi hidup sebagaimana ketika kami sedang berjalan menuju maut. Terlalu berharga yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami untuk kami sia-siakan. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah keteguhan, kemauan, dan kerja keras dalam hidup kami untuk terus berjuang, mengejar, mencari apa yang Tuhan pikirkan. Biarlah dalam kehidupan kami berjemaat, kami boleh memakai berbagai program, memakai berbagai kegiatan sebagai latihan-latihan untuk terus membuka hidup kami dan membiarkan pikiran-pikiran kami dipenuhi oleh Kristus. Karena sesungguhnya hidup kami yang sementara ini adalah sebuah persiapan untuk menerima kehidupan yang jauh-jauh lebih panjang, lebih kekal. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk menjalani kehidupan anak-anak Tuhan yang men-set pikiran-pikirannya dengan pikiran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.